Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Assalamualaikum semuanya. Allahu Akbar. Kalau ini lagi rame, saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus Bapak ketutin. Itu kapan itu, Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Kok bikin itu karena marah sama teman Iya, lagi. saya lihat itu mah terlalu mah itu mah. Iya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama kepake. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widedong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Lagi rame soal video yang lagi viral di media sosial dari kelakuan Agustan yang menaruh Alkitab atau Bible di pantatnya dan bahkan mengentutinya. Dan video itu kemudian banyak respon dari mana-mana, termasuk juga informasi berita yang menyatakan saat ini Agustan sedang sakit parah. Apakah benar Agustan sakit karena kena tulah? Karena kena karma kelakuan dia, karena mengentuti Alkitab atau Bible, atau karena dia memang punya riwayat penyakit yang sejak dahulu? Bagi saya itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kelakuan Agustan yang katanya dia mu'alaf, dia masuk Islam, dan alhamdulillah kalau dia masuk Islam, tetapi cara-cara dia yang buruk, menjelek-jelekan agama sebelumnya, menjelek-jelekan Kristen, bahkan melakukan penghinaan terhadap Alkitab, terhadap Bible, itu justru melakukan penghinaan terhadap Al-Quran, penghinaan terhadap Islam. Karena siapapun yang menghina Tuhan-Tuhan selain Tuhan orang Islam, maksud saya adalah orang-orang Islam yang menghina Tuhan-Tuhan yang lain. Misalnya ada orang Islam menghina Yesus, menghina Buddha, menghina dewa-dewa di agama yang lain. Dia telah melakukan penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Islam yang menghina Tuhan, agama yang lain, berarti dia telah menghina Tuhannya dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah ditegaskan, ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kamu menghina sesembahan selain Allah, kemudian mereka menghina Allah tanpa mereka ketahui dengan cara yang permusuhan. Jadi kalau ada orang Islam menghina Tuhan agama yang lain, ada orang Islam menghina Buddha, ada orang Islam menghina Yesus,
berarti dia telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas larangan yang ada dalam Al-Quran. Jadi kalau Augustan itu melakukan penghinaan terhadap Alkitab, terhadap Bible, sebenarnya dia telah menghina Al-Quran. Dia telah menghina ajaran Islam meskipun dia mengaku masuk Islam. Karena cara-cara yang dilakukan oleh Augustan itu tidak mencerminkan sama sekali ajaran Islam, bahkan bertentangan. Dan hal ini juga bisa dikiaskan dalam kasus yang lain. Misalnya ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ada dosa besar minal kabair ketika seseorang menghina orang tuanya sendiri. Syatmur rajuli walidayhi. Kemudian para sahabat bertanya, apa mungkin ya Rasulullah ada anak yang menghina orang tuanya sendiri? Hal yasubbur rajulu walidayhi? Masa sih ada anak yang menghina orang tuanya sendiri? Kata sahabat. Ya, kata Nabi, na'am. Bagaimana? Yasubbur rajulu abar rajuli fayusubbu ar-rajulu abahu. Yaitu ketika seorang anak menghina bapak orang lain, bapak temannya misalnya, kemudian temannya itu berbalik menghina bapaknya dia. Atau wayasubbu ummahu fayusubbu ummahu. Atau ada anak yang menghina ibu orang lain, kemudian orang lain itu berbalas menghina ibunya. Jadi berarti anak yang menghina orang tua orang lain itu sama saja dengan menghina orang tuanya sendiri. Nah, ini juga bisa dikiaskan dalam soal relasi keagamaan. Siapapun umat beragama, meskipun dia orang Islam yang menghina agama yang lain, menghina kitab-kitab agama yang lain, menghina Tuhan-Tuhan agama yang lain, berarti dia telah menghina agamanya sendiri, menghina kitab sucinya sendiri, dan menghina Tuhannya dia sendiri. Dan fenomena Augustan ini memang fenomena yang lagi umum. Ada orang yang berganti agama, kemudian menghina agama sebelumnya. Dan ini tidak hanya ciri khas yang ada orang yang mu'alaf masuk Islam. Ya, ada juga pernah kasus yang pernah saya bahas. Ada orang yang Islam kemudian masuk Kristen, kemudian mengaku sebagai pendeta. Pak Saifuddin Ibrahim, kalau tidak salah namanya itu. Kemudian dia menjelek-jelekan agama Islam. Nah, ini berbahaya untuk relasi umat beragama. Ibaratnya ini orang yang tidak berhasil atau orang yang gagal move on. Seharusnya ketika dia sudah berpindah keyakinan, berpindah agama, maka tugas dia adalah mendalami agamanya yang baru itu. Bukan terus menjelek-jelekan agama sebelumnya. Kebenaran Islam tidak akan terpancar karena Augustan menghina agama Kristen. Keagungan Al-Quran tidak akan terbukti karena Augustan merendahkan dan menghina Alkitab atau Bible. Bahkan kelakuannya itu akan semakin memperburuk, memberikan kesan yang buruk terhadap agama Islam. Apalagi ternyata banyak sekali kasus kelakuan-kelakuan buruk seperti itu tujuannya itu open donasi alias menggalang dana dengan cara-cara kontroversial dan cara-cara yang busuk. Dan itu terjadi pada kasus Augustan yang ujung-ujungnya juga adalah open donasi. Apakah dia benar-benar sakit atau pura-pura sakit atau bersandiwara? Dia menggalang donasi agar diperhatikan. Seperti juga Bapak Saifuddin Ibrahim juga sama saja untuk menggalang donasi. Jadi ini ujung-ujungnya itu duit, UUD. Ternyata ada tujuan-tujuan ekonomi dengan memainkan, dengan merendahkan orang lain.
mencari keuntungan di atas luka orang lain, mencari duit dengan menghina dan merendahkan orang lain. Dan ini adalah tindakan-tindakan yang tidak bisa dikaitkan dengan ajaran agama apapun. Oleh karena itu, saya menentang keras kelakuan buruk dari Augustan yang merendahkan Alkitab, yang merendahkan Bible. Karena ketika Augustan merendahkan Alkitab, maka sebenarnya dia telah merendahkan Al-Quran dan ajaran Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.